Suster, Bapak Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat Paskah. Selamat datang kembali di ruang kebersamaan kita, Warung Selasa Malam. Setelah kurang lebih 1 bulan ya kita tidak berjumpa. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung. Sekali lagi, selamat Paskah. Saat ini kita masih berada dalam masa Paskah. Masa di mana Tuhan Yesus Kristus terus menampakkan dirinya, bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada kita masing-masing dengan cara yang unik, cara yang personal, dan seringkali tak terduga dalam hidup sehari-hari. Malam ini kita akan memulai seri yang baru dengan judul Perjalanan ke Emmaus. Kita akan diajak untuk merenungkan kisah dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Sebuah perjumpaan yang sederhana, tapi mampu mengobarkan hati. Kisah yang akan kita dalami diperkaya oleh tulisan Romo Dennis McBride dalam buku The Road to Emmaus and Beyond, A Journey from Easter to Pentecost. Seperti judul bukunya, kita akan bersama-sama menapaki perjalanan iman dari Paskah menuju Pentakosta dalam 4 sesi webinar. Dan sesi yang pertama malam ini diberi tema oleh Romo Nano, peran persepsi dan ekspektasi dalam berelasi dengan Allah. Romo Nano seperti biasa akan membantu kita memperdalam dan mempertajam iman kita, agar kita semakin peka mengenali penampakan dan kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali beberapa hal agar webinar kita dapat berjalan dengan lancar. Mohon teman-teman tetap menggunakan nama asli atau nama sebenarnya, sehingga Romo dapat menyapa nama Bapak Ibu secara personal. Pastikan mikrofon dalam posisi mute selama sesi berlangsung, kecuali nanti pada saat ada kesempatan untuk berbagi atau bertanya secara langsung. Bila ada pertanyaan ataupun refleksi singkat, langsung saja silakan menulis di kolom chat. Baik, mari sekarang kita hadir sepenuhnya di ruangan ini. Silakan duduk dengan nyaman, dengan hati yang terbuka, dan siap mendengarkan. Kita hening sejenak untuk doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau pertemukan kami kembali dalam webinar Selasa malam. Malam ini kami mau belajar apa peran persepsi dan ekspektasi dalam berelasi dengan Allah. Karena setiap pribadi mempunyai persepsi dan ekspektasi dan motivasi sendiri-sendiri dalam mengikuti Yesus. Arahkan pikiran dan hati kami, Tuhan, agar kami dapat belajar dari kisah dua murid Emmaus dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Romo Nano. Sudah hadir? Selamat malam, Anita. Malam, Romo. Banyak yang kangen nih kayaknya, Romo. Iya, benar kelamaan libur nih kita ya. Kelamaan libur, yes. Selamat Paskah dulu deh, Romo. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Oke. Anita. Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Asik. Pertama-tama terima kasih banyak, Anita. Saya akan mengulang beberapa hal yang tadi sudah disebut oleh Anita. Em,
Selamat datang kembali di Warung Selasa Malam setelah kita libur Lebaran, libur Paskah, libur macam-macam, cukup lama sehingga mungkin kita menjadi agak em, rasanya harus mengumpulkan energi banyak dulu untuk memulai. Saya mau mengajak kita semua, teman-teman, untuk menyadari bahwa kita masih di masa Paskah. Mungkin sebagian dari kita sudah merasa Paskah sudah berlalu, seperti halnya Idul Fitri sudah berlalu. Betul bahwa Idul Fitri sudah berlalu, 4 hari Paskah sudah berlalu, tetapi kita semua masih berada di masa Paskah. Untuk membantu kita menemukan inspirasi-inspirasi penting di 40 hari masa Paskah sampai nanti Pentakosta, saya memilih buku yang ada di dalam gambar. Teman-teman semua tidak perlu heboh mencari buku ini, karena buku ini tidak mudah untuk didapatkan, sekaligus juga tidak mudah untuk dibaca. Yang saya harapkan dari teman-teman sekalian adalah hadir dan mencoba belajar dari apa yang nanti saya sumbangkan. Mungkin ada yang berpikir, Emmaus, apalagi ya? Kita semua sudah sangat sering mendengar tentang kisah dua murid Emmaus. Apalagi teman-teman dari Paroki Santa Monica BSD dan sekitarnya yang menjadi peserta Emmaus Journey pasti sudah hafal di luar kepala cerita ini. Namun ketika membaca buku The Road to Emmaus and Beyond, saya menemukan beberapa inspirasi yang membuat saya makin menyadari bahwa masih ada banyak hal dari cerita ini yang sebetulnya belum saya ketahui. Misalnya, saya terkesan dengan satu paragraf di buku ini yang mengatakan kurang lebih dalam hidup kita ini ada banyak jalan yang kita ambil. Dan salah satunya adalah jalan untuk menjauh dari penderitaan dan kekecewaan. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kegembiraan, dan ada jalan menuju ke sana. Namun juga ada penderitaan, kegagalan, kekecewaan yang tidak pernah bisa kita hindari. Dan biasanya secara alamiah kita akan mencoba mencari jalan untuk menjauh dari penderitaan, kegagalan, kekecewaan, kehilangan, kesedihan, dan sebagainya. Ekspektasi kita akan sering mendengar kata ekspektasi. Saya katakan ekspektasi di sini mirip dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Ketika aku mengalami hal-hal yang negatif, aku punya ekspektasi meninggalkan tempat dan kesedihan, kegagalan, kekecewaan yang terjadi di tempat itu. Namun, dari buku ini, saya mendapat satu pelajaran yang sangat penting, dan ini membantu saya untuk semakin siap untuk menerima kebenaran kalimat yang saya tulis dan Anda bisa melihat di layar. Betapa mudahnya meninggalkan tempat geografis terjadinya kepedihan, kesedihan, kekecewaan, derita, duka, dan lain-lain sebagainya yang semacam itu. Namun, betapa tidak mudahnya kita
meninggalkan, melepaskan, menaruh di belakang sana rasa sedih, rasa pedih, kecewa, derita, duka yang kita alami. Dari sini saya belajar bahwa ketika aku mengalami sesuatu yang tidak enak, apapun itu namanya, pergi jauh secara geografis bukanlah jalan utama untuk menyelesaikan pengalaman negatif itu. Ada ada jalan lain, ada cara lain, ada langkah-langkah lain yang perlu aku pahami, yang perlu aku sadari, yang perlu aku praktekkan sehingga aku bisa menuntaskan, aku bisa menyelesaikan, aku bisa move on dari yang namanya kepedihan, kesedihan, kekecewaan, penderitaan. Nah, teman-teman, kita akan belajar 4 kali. Di bulan April ini akan ada 3 kali, dan nanti di bulan Mei ada 1 kali. Saya mencoba merinci satu persatu kurang lebihnya 4 webinar kita ini dalam seri buku The Road to Emmaus and Beyond. Sebetulnya salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan gimana caranya untuk mengolah pengalaman kehilangan, penderitaan, kekecewaan, kegagalan seperti yang dialami 2 murid Emmaus itu. Malam ini tadi Anita sudah menjelaskan 2 kata yang akan terus kita ulang dengar, yaitu persepsi, ekspektasi. Minggu depan saya mau mengajak teman-teman 2 kali webinar untuk belajar bagaimana kita mesti menyikapi pengalaman kehilangan dan apa yang mesti aku pegang dan apa yang mesti aku lepaskan. Nanti 1 kali terakhir ada di bulan Mei. Em, saya kira ini yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita melepaskan banyak hal, sebetulnya Tuhan mengisi kita, Tuhan mendatangi kita. Dan di webinar keempat seri ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk belajar di titik-titik mana, dengan cara seperti apa Tuhan itu menyentuh kita, menyapa kita, hadir dalam hidup kita. Seperti halnya Allah yang menemani perjalanan 2 murid Emmaus itu, ya, dari Yerusalem ke Emmaus. Itu tadi teman-teman 4 kali webinar. Saya sih berharap Anda semua bisa mendatang, hadir 4 kali ini, sehingga apa yang bisa diharapkan dari 4 webinar ini? Sekali lagi, belajar dari 2 murid Emmaus, khususnya satu, mengelola pengalaman negatif, terutama kehilangan, penderitaan. Yang kedua, menemukan cara-cara Tuhan yang hadir dalam hidupku. Malam hari ini kita mulai yang pertama, peran persepsi dan ekspektasi, terutama dalam berelasi dengan Allah. Apakah dalam berelasi dengan manusia tidak perlu memperhatikan persepsi dan ekspektasi? Tetap perlu. Dalam hidup kita sehari-hari, termasuk dalam webinar ini, Anda, saya, kita semua punya persepsi. Webinar Selasa malam seperti apa? Aku punya harapan-harapan seperti apa? Persepsi dan ekspektasi ini berguna untuk semua konteks kehidupan kita. Em, saya mau mencoba menampilkan beberapa poin penting di awal ini, supaya teman-teman kurang lebih tahu artinya memperhatikan persepsi dan ekspektasi itu seperti apa.
Sesudah saya menunjukkan beberapa contoh, saya mau menjelaskan lebih rinci bagaimana peran persepsi dan ekspektasi dalam kisah dua murid Emmaus itu. Poin yang pertama, mengenali wajah Allah di dalam diri orang asing yang tidak dikenali. Ini sebuah persepsi bahwa Allah itu bisa hadir lewat orang asing. Tentu saja tidak semua orang asing bisa mewakili kehadiran Allah, tapi dalam konteks cerita dua murid Emmaus ini, Allah hadir lewat orang asing yang awalnya tidak dikenali oleh dua murid itu. Munculnya Allah dalam bentuk orang asing, bagi saya ini mau mengatakan bahwa untuk dua murid Emmaus yang berada dalam perjalanan, itu Allah hadirnya lewat teman perjalanan. Untuk Thomas yang tidak akan percaya kalau tidak ada bukti, Allah menemui Thomas dengan memberi bukti. Kepada Simon Petrus yang berkhianat 3 kali, Allah datang kepada Simon Petrus dan bertanya, apakah engkau mencintai aku? Dengan kata lain, saya mau mengajak teman-teman untuk menyadari satu hal yang sangat penting kalau kita mau punya persepsi yang benar tentang Allah adalah Allah itu punya cara yang unik, spesifik, khusus ketika mendekati orang per orang. Mendekati si A tentu saja berbeda ketika dia mendekati si B. Ketika dia mendekati C, beda pendekatannya dengan yang ketika Allah mendekati D. Dari situ saya membuat rumusan. Allah yang sudah wafat, dimakamkan, dan lalu bangkit itu tidak pernah hilang. Allah tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang sangat Dia cintai. Namun, Allah berubah bentuk, dan bentuknya itu menyesuaikan dengan keunikan masing-masing orang. Kalau Thomas bentuknya begitu, Allah menyesuaikan. Kalau manusianya seperti Simon Petrus, menyesuaikan lagi. Maka pendekatan Allah untuk kita masing-masing pasti berbeda-beda. Lalu poin lain lagi yang menurut saya juga menarik ya, kalau persepsimu tentang Allah dan ekspektasimu pada Allah tidak tepat, kamu tidak akan berjumpa dengan Allah. Penjelasannya gimana dong? Penjelasannya, para murid, termasuk dua orang Emmaus ini, berpikir dan punya persepsi bahwa Yesus itu Mesias, kuat, akan menang, dan akan jaya. Itu persepsi dan ekspektasinya. Tetapi yang terjadi adalah ternyata Yesus tidak menang, bahkan kalah, bahkan dibunuh, bahkan mati, dan dikubur. Maka persepsi yang mengatakan dan ekspektasi yang mendorong orang berharap, wah, Yesus akan menang dan menjadi pimpinan kerajaan di Israel, lenyap, dan lalu tidak akan menemui Allah karena persepsi dan ekspektasinya keliru. Kalau Allah tidak memampukanmu melihatnya, kamu tidak akan mampu melihatnya walau dia di depan matamu. Dua murid Emmaus itu punya persepsi yang keliru, ekspektasinya keliru, dan belum
diberkati oleh Tuhan, belum dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melihat bahwa orang asing ini Tuhan. Ketika nanti sudah sampai di Emmaus, ketika Tuhan Yesus sudah membuka mata mereka, baru dua murid Emmaus itu bisa melihat Tuhan dengan ungkapan, ya ampun, lah ini kan Tuhan. Lah tadi sudah menemani kita sejak perjalanan dari Yerusalem tadi. Teman-teman sekalian, dari kalimat yang Anda baca di slide ini, dari pengalaman dua murid Emmaus ini, saya kembali lagi, lagi, dan lagi untuk memperhatikan kalimat-kalimat kalau kita berdoa. Saya sih mengusulkan untuk tidak menggunakan kalimat ini. Tuhan datanglah dan temanilah aku. Tetapi gunakan kalimat Tuhan bukalah mataku dan telingaku supaya aku bisa melihat dan mendengarkan Engkau. Jadi ada dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertama, Tuhan datanglah dan temanilah aku. Mengandaikan Tuhan belum datang, Tuhan belum menemani. Padahal kalau belajar dari murid Emmaus ini, Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah menemani dalam perjalanan, Tuhan sudah ngobrol panjang lebar, hanya belum melihat, hanya belum mendengar. Maka sekali lagi, mari menata kalimat dalam berdoa. Mari membiasakan diri mengucapkan kalimat, Tuhan buka mataku, karena aku yakin Engkau hadir, maka supaya aku bisa melihat. Tuhan buka telingaku, karena aku yakin Engkau sudah berbicara, supaya aku bisa mendengarkan. Nah, itu tadi beberapa poin penting yang saya temukan, dan saya yakin masih ada beberapa hal lain lagi yang menarik yang bisa kita petik dari kisah dua murid Emmaus itu. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk bertanya, kita bisa belajar apa lagi ya dari kisah dua murid Emmaus ini? Saya mau mengusulkan dua langkah. Langkah yang pertama itu mencoba membaca, melihat, membayangkan kisah yang lebih lengkap. Kisah tentang dua murid Emmaus itu ditulis oleh Lukas dalam Injilnya bab 24 ayat 13 sampai 35. Nah, dari beberapa sumber saya menemukan beberapa informasi yang penting yang menurut saya perlu kita pahami supaya kita bisa lebih mengerti apa yang dikisahkan oleh Lukas. Maka langkah pertama itu melihat kisah lebih lengkap terdiri dari dua bagian itu. Sebelum kisah Lukas terjadi dan ketika kisah yang ditulis Lukas itu terjadi. Kita masuk bagian pertama dulu. Kira-kira sebelum kisah Lukas itu terjadi, apa yang terjadi dalam diri dua murid Emmaus itu? Saya membayangkan bahwa sebagai orang Yahudi, siapa saja pada waktu itu semua punya ekspektasi, semua berharap bahwa Mesias penyelamat yang dijanjikan oleh Yahweh akan hadir, datang, dan untuk membantu mengembalikan kejayaan orang Israel. Semua orang Yahudi, termasuk dua murid Emmaus itu, termasuk murid-murid Yesus yang lain, entah itu yang laki-laki, entah yang perempuan, semua punya ekspektasi ini, menanti kedatangan Mesias. Nah, untuk
menemukan tanda-tanda Mesiasnya seperti apa, kapan terjadinya, dan kira-kira hadirnya nanti di daerah mana, mereka punya dua cara. Cara yang pertama, menyesuaikan dengan deskripsi, catatan, petunjuk dari para nabi zaman dahulu. Dan itu ada di kitab Taurat mereka. Ada deskripsi, ada informasi tentang tanda-tanda kemesiasan itu gitu. Dan mereka membaca itu, mereka mempelajari itu semua agar mereka tahu ini Mesias, ini bukan Mesias. Cara yang kedua, mereka mencoba melihat fenomena-fenomena, tanda-tanda, indikator-indikator kedatangan Mesias dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, pada pada masa ketika Yesus mulai tampil berkarya sesudah dia dipermandikan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pemandi kan, Yesus mulai bekerja tuh kurang lebih 3 tahun bukan? Dia ke Betsaida, dia ke Kapernaum, dia ke Magdala, Tiberias, ke eh, ke tempat-tempat lain, ke Nain, ke Kana, ke Gunung Tabor. Yesus keliling dari desa ke desa, dari kota kecil yang satu ke kota kecil yang lain, mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, sekali di sini, 2 kali di sana. Singkat kata, teman-teman, selama 3 tahun itu, di mata banyak orang, termasuk dua murid dari Emmaus itu, Yesus semakin menunjukkan tanda-tanda kemesiasan. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu deskripsi sebagian tanda-tanda kalau Mesias datang. Maka kurang lebihnya dua murid Emmaus dan juga murid-murid yang lain, termasuk orang-orang Yahudi yang lain, mulai bertanya, inikah Mesias yang kita tunggu? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai beredar di mana-mana. Dan saya kira em, apa yang di yang terjadi dalam diri Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan Yesus semakin viral, menyebar kan, dan lalu mempengaruhi pembicaraan dalam hidup sehari-hari di rumah, di bait Allah, di pasar, di tempat orang mencari air di sumur, di sinagoga-sinagoga. Oh, mulai dibicarakan di mana-mana. Apalagi kesaksian dari orang-orang yang disembuhkan, dari orang-orang yang mendengarkan pengajaran dia, dari orang-orang yang mengalami mukjizat dia. Lalu mereka mulai mempunyai persepsi, Yesus ini Mesias yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini persepsi yang mulai kebentuk. Persepsinya apa? Yesus Mesias. Ekspektasinya apa? Yesus ini yang akan memulihkan kerajaan Israel. Yesus ini yang akan mengalahkan kekuatan asing dan membuat kerajaan Israel jaya lagi. Dan itu pada gilirannya memotivasi orang-orang itu untuk apa? Mengikuti Yesus. Persepsinya ini Mesias. Ekspektasinya membawa Israel jaya lagi. Memotivasi mereka untuk ikut Yesus. Dan mereka mengambil keputusan ikut Yesus. Dan lalu mereka melakukan tindakan ikut Yesus. Jadi sampai di sini teman-teman, saya sendiri belajar.
ini poin penting juga. Saya belajar dari dua murid Emmaus itu ya, bahwa di setiap tindakan yang saya lakukan saat ini, termasuk untuk Anda semua ya, teman-teman, menurut saya, ketika Anda melakukan sebuah tindakan, pasti ada tahapan-tahapan, lingkaran-lingkaran yang Anda lihat di slide ini. Dimulai dari informasi, dimulai dari pewartaan, dimulai dari berita. Ada berita, ada info, ada data. Info membentuk persepsi, membangun ekspektasi, dan itu memotivasi, dan akhirnya mengambil keputusan dan lalu melakukan tindakan. Kembali ke dua murid Emmaus itu, dalam rekonstruksi kejadian, saya membayangkan mereka memutuskan, yuk kita gabung dengan Yesus dan murid-murid yang lain. Maka mereka meninggalkan Emmaus. Kemana? Ke daerah Galilea yang lain, di mana Yesus dan murid-muridnya berkumpul. Mereka bergabung dengan komunitas murid-murid Yesus dan tentu saja Yesus sendiri. Nah, setiap orang murid yang dipanggil Yesus, kamu ikut aku. Ada Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Lewi. Mereka yang dipanggil maupun yang berinisiatif sendiri pasti punya persepsi mereka sendiri-sendiri, ekspektasi sendiri-sendiri, motivasi sendiri-sendiri saat mengikuti Yesus. Kira-kira ya, kalau waktu itu murid Emmaus itu ditanya, kamu merasa apa? Bayangan saya, mereka akan mengatakan happy, senang, semangat, optimis, bahagia. Mengapa? Ya, ini Mesias yang aku tunggu-tunggu. Dan aku yakin Mesias ini bisa memenuhi ekspektasiku bahwa Mesias ini akan mengembalikan kejayaan orang Yahudi. Persepsinya sampai di sini kebangun. Yesus adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Yohanes Pembaptis mengatakan hal ini, bukan? Dan oleh karenanya, karena ekspektasinya seperti itu, karena persepsinya seperti itu, maka ekspektasi yang kebangun adalah Yesus akan memimpin orang Israel mencapai kejayaannya lagi. Happy, semangat, optimis, termotivasi. Nah, teman-teman, ini data yang sangat menarik. Dan ini data yang nantinya akan berpengaruh besar sekali dalam proses dua murid itu mengikuti Yesus. Sampai di tahap ini, semua murid Yesus, termasuk dua murid Emmaus, belum sepenuhnya menyadari siapa jati diri Yesus. Mereka belum menyadari apa misi Yesus. Mereka belum tahu dan nggak membayangkan sama sekali apa yang akan menimpa Yesus. Penderitaan nggak ada dalam kamus mereka. Salib nggak ada dalam persepsi mereka. Kematian tidak ada sama sekali. Sampailah di sebuah hari yang sangat menentukan. Minggu Palma, paling tidak mulai di titik ini terlihat sebuah perbedaan yang besar sekali. Perbedaannya sangat nyata. Teman-teman coba perhatikan tiga tulisan Mesias berwarna kuning. Dan coba dibandingkan dengan satu tulisan Mesias berwarna biru. Apa artinya?
Artinya, kurang lebih, Mesias menurut persepsi dan ekspektasi para murid bernuansa duniawi, politis. Sementara kata Mesias menurut Yesus bukan politik, bukan duniawi. Mesias menurut Yesus mengandung unsur penderitaan, salib, kematian. Dan tiga-tiganya ini, penderitaan, salib, dan kematian, tidak ada dalam persepsi dan ekspektasi para murid, termasuk dua murid Emmaus itu. Dan apa yang terjadi beberapa saat setelah Minggu Palma itu, teman-teman? Realita bertolak belakang 180 derajat, bertabrakan dengan persepsi mereka dan ekspektasi mereka. Sampai di titik ini, apa yang terjadi? Kaget, syok, terpukul, persepsi hancur, ekspektasi luluh lantak, dan mereka syok karena melihat orang yang diharapkan menjadi Mesias hancur. Sampai di sini, kira-kira teman-teman paham peran persepsi dan ekspektasi? Ketika berbicara tentang dua murid Emmaus, saya dalam konteks ini mau menamai dua murid itu Kleopas, ini sesuai dengan Injil Lukas, dan satu murid lagi adalah Maria, istrinya. Dasar saya apa? Dasar saya buku yang pernah kita jadikan webinar beberapa waktu yang lalu. Apa kata mereka tentang Yesus, khususnya bab 13. Apa yang terjadi dengan Kleopas dan Maria yang punya persepsi dan ekspektasi yang keliru tentang Yesus? Kurang lebih ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Persepsinya hancur lebur, ekspektasinya luluh lantak. Dan yang mereka hadapi adalah sebuah tragedi. Yang mereka lihat adalah sebuah pembunuhan, sebuah ironi, sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Dan kira-kira apa pikiran dan perasaan dua murid Emmaus ini, Kleopas dan Maria? Yang tadi saya sudah menjelaskan pikiran dan perasaan Kleopas dan Maria gembira, optimis, positif, bersemangat, termotivasi. Dan itu sekarang dibalik 180 derajat. Kehilangan. Lalu mulai merasa hopeless. Tidak punya harapan lagi. Yang mereka harapkan atau ekspektasi hancur lebur. Sampai di sini teman-teman. Sang Mesias tadi yang kalah dimakamkan. Ini gambar makam Yesus menurut National Geographic. Yesus dimasukkan dalam makam milik keluarga Yusuf Arimatea. Nah, saya mencoba membayangkan apa yang terjadi dalam diri dua murid Emmaus ketika jenazah tubuh Yesus dimakamkan. Kira-kira menurut saya ungkapannya ya yang kurang lebih mewakili ya, persepsi diruntuhkan, ekspektasi diluluh lantakkan. Motivasi lama yang mulanya mendorong orang untuk bergabung dengan Yesus sudah tidak lagi bekerja seperti mesin yang menggerakkan, macet, mati, mandek. Harapan yang semula tumbuh bertunas
dipupus ludes habis. Apalagi yang tersisa? Putus asa, kehilangan nestapa, ngenes. Teman-teman catat baik-baik poin ini ya. Saya sendiri merasa poin ini luar biasa. Jadi sesudah Yesus dimakamkan, hari Jumat malam sebelum Sabat, hari Sabtu tiba, berarti ya sesudah jam 6 sore itu kan sudah mulai masuk Sabat bukan? Maka kira-kira mulai Sabat jam 6 sore, kalau hitungan modern ya masih Jumat malam. Ketika Sabat mulai, hari Jumat malam itu, tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang merasa terpukul, kehilangan, kebingungan, ketakutan, dan lain-lain, Allah bergerak dengan cara-caranya sendiri di luar persepsi manusia, beyond, melampaui ekspektasi manusia. Allah bergerak dengan cara-caranya, mendatangi orang-orang itu, mengedukasi mereka agar persepsi dan ekspektasi lebih benar. Hari Sabtu, hari Sabat berlalu. Hari Minggu, pagi-pagi buta. Beberapa peristiwa terjadi ya teman-teman di hari Minggu pagi-pagi buta itu paling tidak ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Peristiwa pertama, tiga Maria dan perempuan-perempuan lain yang mendatangi makam Yesus itu ditemui oleh malaikat. Lihat gambar sebelah kanan, background. Batu besar yang menutup makam Yesus itu sudah bergeser. Dan Yesus sudah tidak ada di makam itu. Dan perempuan-perempuan itu dijumpai oleh malaikat. Dan malaikat memberitahu, Yesus hidup. Dan perempuan-perempuan itu ketakutan, lari. Lari kemana? Mereka menemui para murid. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan lain-lainnya. Kami melihat, kami diberitahu malaikat, makam Tuhan kita kosong. Aku tidak melihat jenazahnya. Petrus dan Yohanes segera lari menuju ke makam. Dan Petrus tidak melihat apa-apa selain kain-kain itu. Tapi Petrus tetap tidak paham. Peristiwa kedua di hari Minggu pagi. Peristiwa yang ketiga pada hari Minggu pagi itu juga Kleopas dan Maria meninggalkan Yerusalem. Teman-teman, kita mulai masuk bagian yang kedua ya, yaitu melihat teks Lukas. Yerusalem yang ada di belakang mereka sampai ke Emmaus kira-kira jaraknya adalah 10 kilometer kira-kira. Kalau betul 10 kilometer sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Dari pengalaman, kalau saya berjalan kaki 1 jam, itu kira-kira dapatnya 5 kilo, kira-kiranya. Maka ya mungkin ini sekitar 2 sampai 3 jam jalan kaki ya, kalau nggak pakai berhenti-berhenti, kira-kira. Oke, jadi minggu pagi, para perempuan mendatangi makam Yesus tidak ada. Petrus ngecek ke makam Yesus tidak ada. Dan dua murid Emmaus ini pun sudah diberitahu bahwa Yesus hilang dari makam dan nggak ada yang tahu apa-apa lagi tentang keberadaan Yesus. Dan mereka ngomong macam-macam lah tentang
tentang yang ditulis di kitab suci, yang terjadi hari Jumat itu ya. Jadi sudah selisih 2 hari itu. Mereka ngomongin tentang penangkapan Yesus, penyiksaan Yesus, penyaliban Yesus. Mereka ngomong macam-macam lagi. Dan mereka tentu saja tidak tahu Yesus sudah bangkit, walaupun mereka sudah mendengar makam Yesus kosong. Jadi sampai di titik ini persepsi mereka adalah Yesus wafat. Ekspektasi mereka apa? Zero, kosong, hopeless. Sampai di sini teman-teman, saya menarik simpul yang sangat penting ya. Kita seringkali mirip Kleopas dan Maria tadi. Pusing, capek, depresi, karena pikiran-pikiran sendiri, karena kebingungan-kebingungan kita sendiri, ketakutan-ketakutan kita sendiri, overthinking. Dampaknya apa? Dampaknya kita tidak mampu menangkap realita yang senyatanya ada di depan kita. Nggak tahu, karena kita sedemikian terokupasi oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Itu yang mewarnai perjalanan Kleopas dan Maria ke Emmaus gitu. Mereka kembali ke titik hopeless. Mereka berangkat penuh dengan harapan. Di Yerusalem dihancurkan. Pulang hopeless. Sampai di sini sebelum saya lanjut, saya saya mau meringkas sebetulnya apa yang terjadi dalam diri Kleopas dan Maria itu. Dimulai dari persepsi dan ekspektasi, bukan? Lalu ketika mereka bergabung dengan Yesus, seolah-olah persepsi mereka benar, ekspektasi mereka terpenuhi. Mengapa? Yesus masih terlihat jaya, hebat, dahsyat, membuat mukjizat di mana-mana. Nah, lingkaran ketiga itu teman-teman, tragedi terjadi. Bang! Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dibunuh, Yesus mati, Yesus dimakamkan. Realita itu membalik persepsi. Realita meluluh lantakkan ekspektasi. Dampaknya apa? Terpukul, kecewa, tidak tahu harus berharap apa dan kepada siapa. Dan yang mereka lakukan apa? Menjauh dari tempat tragedi. Ingat cerita awal tadi, menjauh dari lokasi geografis mudah, tetapi melepaskan diri dari tragedi secara mental itu bisnis yang lain. Itu urusan lain yang harus kita pelajari cara-caranya. Karena mereka sedemikian terokupasi oleh tragedi yang mereka alami, itu Yesus yang hadir, Allah yang menemani, tidak mereka kenali. Padahal, ini ironinya ya, padahal mereka omong kitab suci. Tapi Allah yang hadir, gak mereka sadari. Maka saya menamai peristiwanya bukan dialog, meskipun omong-omong ya, kadang kadang Kleopas yang omong, kadang Maria yang omong, kadang Yesus yang omong. Sebetulnya bukan dialog, tapi monolog yang ironis. Karena apa? Omong tentang kitab suci, tapi nggak bisa melihat, mendengar, merasakan Allah yang hadir. Dan ini sering kita alami. Misalnya kita di dalam gereja mendengar bacaan Injil disampaikan, dibacakan. Kita merasakan Allah? Mungkin enggak. Kita bisa membayangkan melihat Allah? Mungkin enggak.
Dan itu lalu menjadi sebuah ironi. Nah, ini bagi saya menarik sekali. Peristiwanya adalah karena Kleopas dan Maria yang mendengarkan omongan Yesus itu merasa ini orang asing ini lain daripada yang lain deh. Mereka mulai dekat, mereka mulai merasa intuisi mereka, gerak batin mereka, naluri mereka kayak mengatakan ini bukan sembarangan orang deh. Yuk, 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 kita ajak masuk ke rumah. Akhirnya mereka mempersilahkan Yesus masuk ke rumah mereka, bukan? Dan ketika Yesus berada di rumah itu, mereka menjamu Yesus makan dan Yesus memecah roti. Boom, bang, duel gitu. Allah membuka mata mereka. Teman-teman, ini peristiwa yang sangat penting. Bukan kerja keras manusia yang membuat mereka bisa melihat Allah. Sekali lagi, bukan kerja keras mereka manusia, tapi Allah lah yang memampukan mereka melihat Allah. Maka menurut saya ini rahmat yang amat sangat penting untuk kita mohonkan lagi, 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 dan terus kita mohonkan. Ini poin pentingnya menurut saya. Mata biasa tak mampu melihat kehadiran Allah. Namun Allah yang memampukan mata kita melihat Dia yang hadir. Sesudah itu, wah mereka nggak jadi makan, mereka nggak jadi istirahat, tanpa menoleh, Maria dan Kleopas lari kembali ke Yerusalem mewartakan Yesus yang telah bangkit. Dan ini dampak, ini hasil, ini tahap ketika orang sudah melihat Tuhan menjadi pewarta. Terlepas dari orang yang diberi pewartaan itu percaya atau tidak, itu lain soal. Tetapi di pihak orang yang semula melihat Allah bergerak, tidak ada yang menyuruh, dan menjadi pewarta. Teman-teman, ceritanya sampai di sini. Maka saya menutup bagian ini untuk mengajak Anda semua mulai berpikir, mulai berimajinasi, mulai berefleksi. Bagian mana dari kisah dua murid Emmaus, Kleopas dan Maria itu yang paling mengena untukmu? Mengapa itu mengena? Biasanya itu sama. Apa yang kulihat meresonansi apa yang kualami. Kalau Anda bisa merumuskan, saya yakin itu sebuah kesimpulan yang amat penting untuk Anda. Maka Anda bisa merumuskan apa dari bagian tertentu dari kisah yang paling mengena untukmu. Saya cukupkan di sini sesi yang bagian awal ini. Panitia akan membantu Anda melihat lagi slide demi slide, dan semoga dari situ Anda mulai bisa mengambil sesuatu yang bisa Anda petik sebagai pelajaran hidup. Demikian, mari kita mengendapkan.
Mari kita lanjutkan. Teman-teman, saya berbagi simpul-simpul penting yang saya temukan. Anda boleh setuju, boleh tidak, tentu saja. Dan tentu saja Anda juga nantinya boleh menambahkan simbol-simbol penting yang Anda temukan. Eh, Jadi langkah pertama tadi eh, melihat cerita lebih lengkap. Baru kalau sudah lengkap mengambil simpul. Dari sini sebetulnya saya mau mengajak Anda untuk mengambil sebuah menyadari satu hal yang sangat penting. Kalau informasi yang saya dapatkan baru secuil, saya saya akan mencoba untuk tidak mengambil kesimpulan lalu lalu selesai gitu. Karena apa? Informasinya belum lengkap. Maka mempunyai informasi yang lengkap itu penting supaya kesimpulan yang kita ambil itu semakin mendekati keputusan yang objektif. Itu bagi saya menjadi sangat penting. Yang pertama, kita tadi sudah tahu ya bahwa persepsi dan ekspektasi Maria dan Kleopas ketika pertama kali gabung dengan Yesus tidak tepat. Saya sudah menjelaskan hal itu. Dari sepenggal kisah itu saya mengambil simpul ini. Walau persepsi dan ekspektasi mengikuti Yesus itu belum tepat atau katakanlah salah, tetapi menurut saya bergabung dengan Yesus dan murid-murid lain itu vital, penting, sebuah keharusan. Karena di periode ketika Yesus berkarya dengan gemilang itu, kita melihat satu sisi penting dari Yesus, yaitu keilahiannya. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi pelajaran hidup sebagai jalan kehidupan, itu penting. Itu merupakan sisi ilahi yang untuk kita pun perlu kita alami. Poin kedua, pentingnya peristiwa ini adalah berkomunitas. Mengapa berkomunitas penting? Kita nggak mungkin sendirian beragama. Kita nggak mungkin single fighter dalam beriman. Kita butuh komunitas. Walaupun tidak ada komunitas yang sempurna, tapi kita tidak bisa mengeliminasi kehadiran komunitas yang tidak sempurna itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan dan tindakan melakukan kebaikan dalam hal ini bergabung dengan Yesus, menjadi murid Yesus, bila tidak didasari oleh persepsi, ekspektasi, dan motivasi yang tepat, sangat potensial menghasilkan kekecewaan, kemarahan, keputusasaan. Ini berlaku sampai zaman sekarang. Kalau persepsi, ekspektasi, motivasi saya mengikuti Yesus, ikut webinar ini, menjadi orang Katolik, menikah, masuk biara, persepsi, ekspektasi, motivasi saya tidak tepat, sangat potensial membuat kita menjadi kecewa, marah, putus asa. Tiga, ini sebuah realita yang memukul habis persepsi dan ekspektasi para murid. Tadi saya sudah menjelaskan. Bagi saya ini poinnya apa? Ini poin atau ini momen yang menurut saya mau mengatakan
cara Allah mengasihi kita itu memang penuh dengan misteri. Dan salah satu kalimat untuk mengatakan misterinya adalah Allah membiarkan kekuasaan duniawi yang diwakili oleh Kayafas, Pilatus, dan sebagainya seolah-olah lebih kuat, seolah-olah dibanding kekuasaan ilahi. Mengapa Allah tidak langsung menghabisi orang-orang jahat itu? Saya menjawabnya dengan jawaban klasik yang tidak bisa didebat. Ya, itulah misterinya Allah. Teman-teman, poin yang kesekian menjadi sangat penting. Yesus punya pemahaman atau persepsi, punya ekspektasi, dia memenuhi permintaan Bapaknya bahwa Mesias itu harus menderita, disalib, wafat, bangkit. Ini persepsi yang benar. Nah, persis di titik ini, persepsi dan ekspektasi murid bertabrakan. Bang! Mereka mengharapkan mahkota emas, ekspektasinya, realitanya mahkota sih, tapi duri. Nah, teman-teman, kita punya persepsi tentang Yesus. Menurut saya kita harus mengecek loh, persepsi kita tentang Yesus itu kayak apa. Dan kita juga perlu mengecek loh, ekspektasi kita tentang Yesus. Apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita harapkan sudah tepat atau belum? Kalau persepsi kita tentang Yesus, kalau ekspektasi kita tentang Yesus nggak benar, maka pasti akan mempengaruhi pilihan-pilihan hidupku, apa yang kukatakan, apa yang kulakukan. Ini pasti terjadi. Kalau kita sering kali terjebak, siapa Yesus bagimu? Penyelamatku. Yesus itu sahabatku. Yakin lu dengan persepsi itu. Karena kalau aku cek omonganmu, kalau aku cek tindakanmu, kalau aku cek keputusan-keputusanmu, itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu sahabat. Jadi teman-teman, menurut saya webinar malam hari ini itu intinya di sini. Saya harus mengecek apakah ada kesesuaian antara persepsiku tentang Yesus, ekspektasiku tentang Yesus, dan apa yang kulakukan dalam hidupku sehari-hari. Semoga sinkron. Kehilangan, ketakutan, kebingungan, ketidakberdayaan sangat mungkin dialami, dan inilah yang dialami karena para murid persepsinya keliru tentang Yesus, ekspektasinya tidak tepat tentang Yesus. Kabar baiknya adalah kehilangan, ketakutan, kebingungan adalah momen-momen tak terhindarkan supaya ada perbaikan, pembaruan, koreksi atas persepsi dan ekspektasi kita. Kalau aku sedang mengalami tulisan-tulisan berwarna hitam, teman-teman, menurut saya bukan berarti kita sedang mengalami sial. Justru kebalikannya, ketika aku mengalami kehilangan, ketakutan, kebingungan, ketidakberdayaan, itu adalah momen untuk berefleksi apa yang keliru dalam hidupku, apa yang tidak tepat dalam persepsi dan ekspektasiku. Ini salah satu dari poin unggulan yang saya temukan ya. Saya amat bersyukur menemukan poin ini. Sejauh-jauhnya aku, kamu, kita
menjauh dari tempat terjadinya tragedi dalam hidupku, menjauh nih, misalnya dari Klaten ke New York, dari BSD ke Timika, kan jauh tuh secara geografis. Tapi dampak destruktifnya itu nggak bisa dijauhi. Karena apa? Karena lokasi nyata terjadinya tragedi ada di pikiranku, perasaanku, jiwaku, memoriku. Nempel. Maka tentu saja yang harus aku olah, alami ya, yang harus aku kerjakan bukan menjauh secara fisik, tapi mengelola apa yang ada di dalam diriku. Nah, bagian ini yang akan saya jelaskan minggu depan dan 2 minggu lagi. Poin ketika mereka berbicara tentang kitab suci, menurut saya membaca, mengetahui kisah-kisah relasi Allah dan manusia seperti tertulis di dalam kitab suci penting banget gitu. Malah saya mengatakan dengan rumusan syarat untuk lebih mengenal Allah dan lebih siap dijumpai Allah. Momen-momen misalnya cerita-cerita penting kehidupan ya, Kain membunuh Abel, Abraham diminta mempersembahkan anak satu-satunya Ishak. Lalu Ishak itu ditipu oleh istrinya dan anaknya sehingga yang mendapatkan hak kesulungan akhirnya anak bungsu bukan anak sulung. Dan akhirnya dia nanti bergelut dengan malaikat dan lalu nanti diberi nama baru Israel. Teman-teman, cerita-cerita kitab suci itu bagus-bagus dan inspiratif dan menurut saya harus dibaca. Karena apa? Sekali lagi, syarat lebih mengenal Allah. Syarat supaya lebih siap dijumpai Allah. Jadi menurut saya, dua orang Emmaus, Kleopas dan Maria itu yang paham kitab suci, walau tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, itu layak kita teladan membaca kitab suci. Nah, ini momen ketika Kleopas dan Maria mengajak orang asing itu untuk menginap di rumah mereka. Saya simpul sebagai ini. Roh Kudus itu menggerakkan intuisiku, naluriku, gerak batinku. Maka kalau aku bisa cermat, menamai, dan mengikuti, itu langkah penting untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, melihat kehadiran Tuhan. Ini menurut saya dasarnya. Roh Kudus bergerak, menyentuh intuisi, imajinasi, naluri, gerak hati. Ini tadi sudah saya sampaikan, momen sekian detik Kleopas dan Maria itu bisa melihat Tuhan, sekian detik itu adalah sebuah pemberian. Bukan karena kecerdasan, bukan karena usaha manusiawi belaka, pemberian Tuhan. Maka kita hanya bisa meminta, memohon, Tuhan, bantu saya melihatmu. Allah, bantu aku untuk bisa mendengarkan. Poin berikutnya, siapa saja yang mengalami dijumpai oleh Allah dengan sendirinya, gak ada yang menyuruh, dia akan mewartakan Allah dengan sendirinya. Kalau kita kembalikan kisah Kleopas dan Maria yang dijumpai Allah itu menurut saya lalu akhirnya di sini. Seperti apa pengalamanmu dijumpai oleh Allah? Punya pengalaman dijumpai Allah? Dan gimana kamu menceritakan ke orang-orang dekatmu? Pernah mewartakannya? Insya Allah Anda menyadari pengalamanmu dijumpai Allah
dan Anda mewartakannya kepada orang-orang dekat. Teman-teman, itu tadi simpul-simpul yang saya temukan. Anda melihat simbol apa dalam transisi ini? Dari loyo menjadi semangat, dari merasa Allah mati, lalu mengalami Allah hidup. Simbol-simbol penting apa lagi yang bisa kamu lihat dalam proses transisi ini? Saya cukupkan di sini em, penjelasan saya. Silahkan Anda mencermati lagi dalam pengendapan, lalu nanti kita bisa saling berbagi simpul. Terima kasih. Terima kasih Romo Nano.
eh saya rasa bukan cuman saya aja, tapi teman-teman pasti juga merasa ternyata eh, persepsi dan ekspektasi itu begitu penting. Padahal itu setiap hari kita kita lakukan ya Romo ya. Bangun pagi aja kita udah punya ekspektasi untuk hari ini. Tapi betapa seringnya kita bundet dengan pikiran kita sendiri sehingga yang harusnya kita melihat Tuhan jadi tidak kelihatan begitu. Terima kasih Romo sudah membuka eh, mata iman kami semua. Ini betul kata Romo tadi cerita yang sudah sering kita dengar tapi ternyata sangat kaya ya Romo. Iya, ini baru yang pertama loh. Anita masih ada tiga loh. Kayaknya iya. Ini sudah Ya, banyak yang menuliskan refleksi nih Romo. Eh, ya, ya, saya baca dulu yang refleksi ya Romo sambil Romo bisa beristirahat sebentar. ya, sip. Silahkan Anita. eh Ratna Indriati 2030. Bagi saya seperti kedua murid yang tidak menyadari bahwa Yesus selalu menyertai saya karena kekecewaan yang saya alami atau doa yang belum dikabulkan. Padahal Yesus dengan setia menemani selama perjalanan kedua murid ke Emmaus. Terima kasih Bu Ratna, ini mungkin banyak juga yang mengalami seperti ini ya. Dari Vivi 2033. Selamat malam Romo Nano. Terima kasih atas pengajaran tentang perjalanan ke Emmaus ini. Saya tadi baru aja bikin tulisan mengenai bacaan hari Minggu ini yang harus saya sharingkan di komunitas saya. Perjalanan hidup sehari-hari yang kadang ada rasa sedih, kecewa, marah, juga ada rasa syukur, bahagia, diterima yang semuanya saya satukan dalam perayaan Ekaristi yang tiap pagi saya hadiri. Saya percaya karena rahmat Tuhan Yesuslah yang Dia inginkan saya selalu bersatu dengan Dia. I love you Jesus. Oh, ini ada pertanyaan sedikit nih Romo. Jadi persepsi yang benar apa ya menurut Romo? 2037. Saya bacakan satu lagi refleksi dari Ibu Nunung Perwitasari 2040. Bagian yang mengena, bagian yang mengena, saya seringkali saat dikecewakan oleh ekspektasi tidak dapat mengambil keputusan atau langkah selanjutnya secara objektif. Dibutakan oleh rasa kecewa menjadi keras hati, tetapi saat mulai bisa menerima kondisi, baru bisa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai bahkan dalam situasi yang sulit. Wah, ini bagus banget nih Rom. Mm-mm. Ya, oke. Ini dari bagian pertama itu tadi Romo. Ada Ya, satu tanya. terima kasih Anita. Saya mau memberi tanggapan untuk Ratna Indriati, khususnya statement yang mengatakan ketika doa tidak dikabulkan. Pengalaman saya ketika mendoakan sesuatu dan sesuatu yang saya mohonkan tidak dikabulkan, itu menjadi momen bagi saya untuk mengecek. Saya minta A, Tuhan tidak mengabulkan. Saya mencoba mulai membuka persepsi baru bahwa mungkin Tuhan memberi saya B atau C. Dan ya seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu kan dia meminta Allah Bapa supaya dia tetap hidup berkarya. Dan itu tidak dikabulkan kan oleh Bapaknya karena Bapaknya menghendaki B. Jadi saya mau menambah kalimat yang ditulis oleh Ratna Indriati, ketika doaku tidak dikabulkan, aku akan setia terus memohon. Saya kok lebih mengusulkan ketika doaku sekian lama tidak dikabulkan, itu menjadi momen untuk bertanya, Tuhan, Engkau memberiku apa sih kok aku minta A nggak dikabulkan? Bisa jadi Tuhan memberi A, tapi durasinya masih lama gitu. Jadi aku masih harus menunggu lagi gitu. Tapi bisa jadi loh, Tuhan mau memberi kita B dan itu sudah diberikan.
hanya kita nggak melihat. Ya, jadi ketika doaku tidak dikabulkan itu menjadi sebuah momen untuk berefleksi. Tuhan, kamu memberiku apa ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk Anastasia Anis. Lalu persepsi yang benar tentang Yesus seperti apa ya? Persepsi yang benar tentang Yesus adalah ya bagian Yesus bagaimanapun juga memilih untuk menderita, disalib, wafat, dibangkitkan. Dan itu menjadi bagian dari kita orang Katolik. Kalau saya mengikuti Yesus, terus saya tidak mau menderita, takut kematian, itu berarti ya saya belum tepat memahami Yesus itu siapa. Ketika saya sudah ikut Yesus nih dengan tekun dan aku mengalami penderitaan dan penderitaan itu bukan aku yang menyebabkan. Nah, kemungkinan Yesus justru sedang memberi kita kesempatan seperti dia mengalami penderitaan, mengalami penyalipan. Maka persepsi Yesus yang benar selalu mengandung unsur ada penderitaan yang memang harus dihadapi di alam. Ada kematian yang tidak pernah bisa kita tolak. Jadi ketika aku mengalami penderitaan, ya aku akan mencoba menerima karena Yesus yang aku ikuti pun mengalami itu. Itu saya kira tanggapan yang perlu saya sampaikan untuk Ratna Indriati dan Anastasia Anis Anita. Bukan Silakan. Silakan. kabur ya Hah? Romo. Bukan malah kabur ya kalau menderita ya Romo. Ya, kalau menderita malah protes, Tuhan, aku sudah mengikutimu, mengapa aku menderita? Come on, persepsimu keliru tentang Yesus itu. Ya, biasanya kan kita seringkali nggak sabar ya Romo. Nggak sabar dan maunya enak terus. Enak terus. Maunya Galilea terus. Bener loh, kita tuh pengennya Galilea, terus banyak makanan, menyenangkan, Mujizat. mukjizat, sakit sembuh, lapar dikasih roti dan ikan, lumpuh disembuhkan gitu. Kita pengennya di Galilea terus. Kalau kita berharap hanya di Galilea, ya mohon maaf kita tidak akan mengalami kebangkitan, malah sengsara. Betul, yuk mari lanjut Anita. Ini dari tanggapan di sesi yang kedua Romo. Eh, Oke, Masuk ke simpul-simpul ya Romo. Dari Gloria Murtini, simpul pentingnya dalam proses transisi selalu bersandar pada Tuhan, pasti ada pertolongan. Dari Bu Yulia Regina, Romo Nano seperti apa dan bagaimana untuk menjadi teman seperjalanan bagi saudara, teman juga sahabat. Wah ini jawabannya, pertanyaannya agak berat abu-abu. ya. Agak berat. Iya. Iya, ini ada refleksi dari Pak FX Adi dari Balikpapan. Menurut saya, setiap manusia pasti awalnya punya persepsi dan ekspektasi yang tidak benar terhadap Allah. Tapi justru disitulah Allah berkarya melalui penderitaan dan kesulitan kita untuk membentuk kembali persepsi yang benar seturut kehendaknya. Asalkan kita mau buka hati dan telinga untuk mendengarnya. Yes, setuju. Oma Frida, yang pertama, penderitaan adalah tidak bisa menerima kenyataan atau menolak yang terjadi karena maunya kehendak gue yang terjadi. Yes. Yang kedua, perlu latihan eksamen tiap hari untuk mendapatkan discernment. Wah, mantep ini, Wah, Rom. ngeri ini kalimatnya udah mengerikan. Ya benar sih, tapi sudah taraf mengerikan ini. Terima kasih, Oma Frida. Dari Ibu Lina. Selamat malam, Romo. Mau tanya, momen dijumpai Allah, pengertian lebih luasnya seperti apa ya? Oke, kita berhenti di situ dulu ya, Anita. Menurut saya ada dua nih. Hmm. Pertama, dari
dari Yulia Regina, bagaimana teman perjalanan. Hmm. Ya memang ini umum ya. Kalau kalau saya belajar dari yang dilakukan Yesus itu satu, ada nuansa mendengarkan. Dua, ada unsur mewartakan, artinya ya cerita. Tiga, ini yang penting, tidak memaksa. Tidak memaksa orang yang saya temani mengikuti yang saya pikirkan terbaik untuk dia. Ya, ada tiga, mendengarkan, itu butuh energi besar sekali. Dua, cerita, artinya aku juga punya pengalaman. Cerita, nggak ngajari ya, tapi cerita. Lalu yang ketiga, ini yang tidak mudah juga ya, usul, tapi nggak boleh memaksa. Dan nggak boleh kecewa juga kalau yang kita berikan usulan itu nggak setuju dengan kita. Tiga hal itu, dan yang terakhir menurut saya, yang keempat adalah aku sendiri perlu mencari dan menemukan dan mensyukuri pengalaman-pengalaman aku ditemani oleh banyak orang. Karena dengan itu lalu aku punya kekuatan, aku punya energi, bahwa aku sudah ditemani banyak orang loh, si A, si B, bahkan aku dijumpai, ditemani oleh Allah sendiri. Ini empat hal kalau mau menemani orang lain. Kalau tidak ada empat hal ini menjadi berat. Nah, saya sudah membuat jembatan tentang dijumpai oleh Allah. Maka saya lompat ke Lina. Bagaimana sih dijumpai Allah itu pengalamannya? Menurut saya deskripsinya ya, kurang lebih poin-poinnya. Nanti Anita bisa nambahi saya. Satu, ya ada sebuah keyakinan, ada sebuah iman, ada sebuah suara dalam hatiku sendiri. Ini Allah yang bekerja. Aku dikuatkan, aku disemangati, aku menjadi lebih optimis, aku lebih kuat gitu. Jadi ada perasaan itu, ada keyakinan itu, ada pengalaman di batin. Aku dikuatkan, aku didukung oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan tentang yang pertama tadi ada peristiwanya. Orang memperhatikanku, orang menemaniku, orang datang padaku dan memberikan dukungan yang konkret, entah finansial atau material yang lain, atau berjam-jam mendengarkanku, gitu. Atau kemungkinan ada teks kitab suci yang 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 mengingatkan, kok pengalamanku mirip dengan cerita dalam kitab suci itu ya. Dan tentu saja yang paling akhir adalah ya aku sendiri menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih antusias, mulai bisa optimis, nggak loyo lagi. Saya kira itu beberapa poin tentang gambaran lebih konkret, eh, dijumpai oleh Allah. Itu bisa terjadi dalam doa, bisa terjadi ya pas aku makan, pas aku duduk, pas aku ngobrol, pas aku dengerin musik, pas aku eh, ditemani oleh sahabat-sahabat. Itu beberapa deskripsi lebih konkret tentang dijumpai Allah, Anita. Hmm. Dan Ada mungkin tambahan? biasanya berlangsungnya lebih lama gitu, Romo. Kalau durasi terjadinya, biar sadarnya itu tuh cepet sih ya. Hmm. Kayak sekian detik, aku dikuatkan, aku kayak ditemani Allah, gitu, disemangati Allah, Hmm. aku disentuh oleh Allah. Vibe-nya pasti vibe positif gitu ya, Romo ya. Vibe-nya positif. Ini bisa terjadi ketika aku loyo dikuatkan. Hmm. Atau aku mau berbuat
yang jahat, yang nggak benar, terus diingatkan, jangan-jangan ini nggak benar. Iya, iya, iya. Hmm. Eh, di tempat saya hujan deras. Terdengar nggak di tempat dari tempat gemuruh Oh, gitu nggak ya. enggak sih. Enggak terlalu mengganggu sih Romo. Oke oke. Romo masih bisa dengar ya? Masih, oke. Ya, lalu ada dari Romo mau mengundang teman-teman untuk berbagi secara langsung mungkin? Atau Yuk kita, coba yuk Anita, kita coba karena masih ada waktu yang ya cukup. masih ada waktu. Oke, teman-teman yang mau berbagi secara langsung bisa raise hand ya sambil kita membaca pertanyaan selanjutnya. Dari Abeliando 2059. Oh, sorry, sorry. Ada dari Nina 2051. Berjumpa dengan Allah sepertinya saya tidak pernah, tapi saya pernah merasakan kedamaian di tengah-tengah kesulitan. Tapi saya tidak selalu mengalami seperti ini. Ya, Oke, hmm, kita tanggapi dulu Nina ini. Nina itu kalau malam, kalau siang Nano. Berjumpa dengan Allah. Kalau saya sih mau membahasakan adalah Allah yang menjumpaiku. Jadi gerak aktifnya dari Allah dulu. Allah menjumpaiku. Lalu yang kedua hasilnya adalah, ah, aku berjumpa dengan Allah atau aku dijumpai Allah. Karena ketika aku sendiri yang mengatakan aku mau menjumpai Allah, kan nggak berasa. Perjumpaannya itu nggak berasa. Itu catatan pertama untuk Nina. Merasakan kedamaian di tengah-tengah kesulitan itu bisa menjadi salah satu bentuk Allah hadir. Damai ketika aku mengalami banyak kesulitan itu bisa menjadi salah satu bentuk Allah membuatku tetap tenang walaupun di tengah aneka macam keruwetan dan kesulitan. Tetapi tidak selalu ya, tidak selalu ketika hatiku damai itu Allah sedang berkarya menjumpaiku. Kadang-kadang kadang-kadang ya tata manusiawi belakang. Ketika aku di rumahku yang nyaman dengan orang-orang dekat, aku merasa damai. Ya, saya tidak akan langsung mengatakan itu Allah menjumpaimu. Ya tataran manusiawi normal lah di rumah sendiri dengan orang-orang dekat yang membuatku nyaman itu damai. hmm, Itu untuk siapa tadi? Nina. Tina. Kita masuk ke AB Liando. Ya. Teman-teman silakan ya yang mau berbagi secara langsung boleh raise hand. Dari Abeliando 259. Cara saya untuk melihat persepsi dan ekspektasiku yang tidak tepat adalah pulang ke Galilea, di mana saya melihat inilah sebuah ajakan yang ditawarkan Yesus kepada saya, ikutilah aku. Di momen inilah aku kembali melihat semua persepsi dan ekspektasi saya, dan saya akan melakukan refleksi apa saja yang kurang tepat. Mohon tanggapan Romo. Tanggapan saya, tadi Anita menyebut kata Galilea. Ini disebut oleh AB Liando. Sejauh pemahaman saya, teman-teman, kalau menyebut Galilea, ini adalah nama tempat yang mewakili sebuah situasi ketika Yesus tampil dengan seluruh daya ilahi yang dikdaya, menyembuhkan orang, mengajar dengan penuh dengan inspirasi yang menarik, positif. Sedangkan Yerusalem, sebuah tempat yang menunjuk pada suasana Allah yang mulai memilih jalur penderitaan, salib, dan kematian. Berat. Kita harus ikut Yesus ke Yerusalem meskipun sangat berat, tapi kita harus ngalami.
Yesus yang menderita, Yesus yang disalib. Karena kita pun sebagai pengikut Yesus menurut saya tidak bisa melepaskan diri yang dari situasi bernama Yerusalem. Tidak bisa. Beberapa dari kita mengalami Yerusalem. Ada kematian orang-orang dekat kita, suami, ayah, anak, orang dekat. Menurut saya peristiwa itu bisa dinamai Anda diajak Allah memasuki Yerusalemmu. Yang menarik teman-teman, Yerusalem itu bukan ending perjalanan kita. Sesudah Yesus bangkit, menjumpai murid-muridnya di Yerusalem, itu berarti Yerusalem itu bukan hanya trauma, karena Yerusalem pun mengandung unsur penyembuhan. Simon Petrus dijumpai pertama kali di Yerusalem atau bukan ya? Tetapi poin saya adalah Yerusalem memang momen traumatis ya, tetapi tidak lama kemudian Yesus mulai bergerak menyembuhkan dengan caranya, bukan dengan cara saya. Sesudah itu kembali diajak untuk healing yang lebih total Galilea. Lalu kan Yesus, temui aku di Galilea. Di Galilea itu berhari-hari. Yesus di situ Yesus melakukan healing, penyembuhan, sehingga nantinya para murid itu lebih siap kayak orang yang sakit sudah disembuhkan. Jadi Abeliando, Anda menyebut kata Galilea, saya melengkapi. Jadi Galilea masuk Yerusalem traumatis, tapi mulai disembuhkan, balik ke Galilea, dan dari Galilea Yesus menyebar mereka, pergi, wartakan ini semua. Jadi Galilea, Yerusalem, Galilea, menyebar. Itu untuk Abeliando. Iya, ini apa sekarang mendengar kata Yerusalem tuh gimana gitu Romo? Sesuatu yang tidak bisa dihindari tapi tetap ada pengharapan momen kebangkitan itu ya Romo ya. Ya, apalagi Yerusalem perang sekarang ya. Iya. Tadi sepertinya ada yang raise hand Iya, sudah tadi. lower lagi. Kalau kalaupun tidak ada, tidak apa-apa loh, Anissa. Oke. Oh ya, Ibu Yohani Feni, apakah bisa membuka video atau tidak? Silakan kita masih ada. Mungkin satu orang aja ya Romo ya. Yes. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Anita. Ya. Selamat malam. Saya mau tanya dong, kemarin itu kan hari Minggu Kerahiman. Nah, setelah maka saya itu novena 9 hari sebelum pesta kerahiman itu kita wajib mengaku dosa, Romo ya. Nah, itu saya itu kemarin itu mau mengaku dosa, tetapi nggak nggak bisa karena alasannya Romonya itu kecapean. Saya sedikit gimana ya Romo, sedikit kecewa, tapi saya mengertilah kecapean karena banyak tugas itu. Tapi saya kemarin itu tetap pemilu. Nah, jadi pertanyaan saya itu, dosa nggak Romo? Saya nggak mengaku dosa, tapi saya tetap pemilu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Baik, Kasih Romo. Terima terima kasih. kasih atas ceritanya.
Ya, terima kasih sharingnya. Romo, kita lanjut sedikit ya, Romo ya. Ini Ya, enggak Anita. Ya, ya, silakan. Mari. dari Rolijo 21, Romo dan saudara-saudara selamat Paskah. Mau puji Tuhan, saya juga sempat belajar di EJ MKK, baru selesai kemarin. Izin bertanya Romo, puncak pembelajaran kita di EJ kemarin adalah 7 sabda Yesus. Bagaimana pendapat Romo tentang sentuhan Tuhan atau Roh Kudus kepada murid? Bukankah pesan 7 sabda Yesus itu adalah puncak pesan ilahi Yesus? Terima kasih Romo. Wah, ini yang harus menjawab adalah orang-orang Emmaus nih. Aron. Em, Rolijo, saya mengatakan begini. Saya mendukung sepenuhnya apa yang diajarkan oleh oleh Emmaus Journey ya, dengan pendirinya, dengan bukunya. Saya mendukung. Kalau disebutkan eh, puncak pesan ilahi, saya tidak hafal sih 7 sabda Yesus itu apa saja ya. Saya tidak hafal. Tapi em, kalau melihat bagaimana Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Ya, Yesus sekali lagi, Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Saya tidak tahu apakah itu masuk dalam 7 sabda Yesus. Saya mau mengatakan, peristiwa selama 40 hari, Yesus menjumpai murid-muridnya, meyakinkan mereka lagi, sampai akhirnya mereka sungguh percaya dan yakin dan siap diutus. Itu juga sangat penting loh. Jadi em, saya mau mengajak teman-teman, khususnya Rolijo dan juga teman-teman Emmaus Journey pada khususnya, untuk tidak terjebak pada kata puncak, lalu kaki-kakinya nggak penting. Jangan terjebak pada 7, karena ada banyak sekali sabda Yesus yang juga penting. Tapi posisi saya sekali lagi mendukung EJ, sekaligus mengajak teman-teman EJ, khususnya Rolijo yang sedang menguji saya ini untuk lihat gambar lebih lengkap. Kalau hanya sepotong saja puncak, lu kehilangan makna kaki. Padahal nggak ada puncak kalau nggak ada kaki. Nggak ada puncak kalau nggak ada pondasi. Pondasi Yesus adalah komunikasi tiada henti dengan para murid sejak hari pertama. Maka untuk melengkapi kata puncak, saya mengusulkan sebagai untuk memperkaya gambar lebih lengkap. Ada puncak, ada kaki, ada pondasi. Saya kira itu penutup yang baik, Anita. Ya, mungkin 7 sabda ini mungkin apa yang dimaksud seven last words itu ya Romo? Kayaknya sih iya, karena teman-teman EJ memang mendalami itu secara khusus kan. Ya, tapi saya ya setuju sih Romo. Maksudnya jangan terfokus dengan eh, hal gitu ya. Ya, ya, ini ada 2 lagi. Mungkin saya bacakan cepat aja Romo ya. Oke, Bapak Budi Romonano, terima kasih pencerahannya. Berdasarkan pengalaman pribadi Romo, agar persepsi dan ekspektasi kita benar, apakah juga melalui jalan terjal, jatuh bangun, atau mulus-mulus saja, setelah berapa lama bisa mulai benar? Terima kasih. Pak Budi, Romo, tentu saja tidak mulus-mulus lah jatuh bangun. Nah, supaya dalam proses jatuh bangun tetap bisa berdiri dan tegak itu
membaca itu sungguh sangat penting. Membaca buku. Dua, berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap lebih bijaksana, lebih berpengalaman, lebih berpendidikan, gitu. Sehingga kita dibantu untuk punya gambar lebih luas. Paling tidak itu sangat membantu ya, membaca, lalu ketemu orang, mendengarkan wawasan dia. Itu untuk Budi, Ya, Pak Budi. Budi. Terima kasih Pak Budi. Terakhir nih Romo dari Ria. Romo, saya ingin bertanya, jika saya sedang mengalami Yerusalem dengan tenang dan penerimaan, menjalani tanpa keluhan, apakah itu suatu kehadiran Allah yang, apakah itu suatu kehadiran Allah mungkin maksudnya? Em, saya menamainya ini Buria ini orang Singapura, ini orang 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 Jogja yang tinggal di Singapura. Kemarin ikut retret. Nah, Buria menurut saya dengan tetap tenang dan menerima itu sebuah langkah untuk bisa ngalamin kehadiran Tuhan. Sebuah langkah yang dengan itu lalu lebih siap menerima kehadiran Tuhan. Bisa jadi bisa tenang dan menerima karena didukung Tuhan, dikuatkan Tuhan. Dan kalau itu bisa konsisten terus tetap tenang, menerima situasi Yerusalem tertentu, biasanya akan potensial mengalami kehadiran Tuhan yang dalam bentuk yang lebih spesifik, yang lebih unik, yang lebih mendalam dan kuat. Itu untuk Ibu Ria. ya, terima kasih Romo. eh untuk untuk masuk ke materi Romo minggu depan, mungkin apakah Romo ada satu eh, kalimat penutup untuk membuka minggu depan atau untuk kami mempersiapkan diri gitu Romo? Terima kasih, Anita. Kamu menyampaikan satu hal yang sangat penting. Teman-teman yang terkasih, untuk webinar minggu depan dan 2 minggu lagi, coba cermati kalau mau menulis, coba tuliskan pengalaman-pengalaman kehilangan apa saja yang menyesakkan dada. Kehilangan, bisa kehilangan investasi, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan peluang, kehilangan-kehilangan yang Anda kategorikan kelas berat. Nah, ini nanti mengacu pada momen Kleopas dan Maria kehilangan sosok gurunya dan bagaimana mereka nanti melakukan recovery, penyembuhan. Nah, kalau teman-teman bisa menamai pengalaman-pengalaman kehilangan yang cukup kuat, semoga dengan mendengarkan webinar minggu depan dan 2 minggu lagi, Anda mendapatkan penjelasan yang bisa membantumu untuk gimana move on dengan kehilangan ini. Kadang-kadang rasa kehilangan itu belum diterima, lalu ikhlas dengan yang hilang, sehingga kebawa terus gitu. Kayaknya sih sudah 3 tahun yang lalu, tapi sebetulnya rasa kehilangannya tetap kuat. Begitu ada pemantik, nangis, lalu kita menjadi melo lagi. Nah, itu biasanya rasa kehilangannya masih seperti mahma yang kuat. Hanya ketutup aja. Cermati pengalaman-pengalaman kehilanganmu yang menyesakkan dada. Itu, Anita, terima kasih banyak kamu memicu sesuatu yang sangat penting. Oke, terima kasih Romo. Hari ini sungguh apa ya, menyesakkan karena membuka banyak banyak hal ya, banyak hal buat kita. Ya, Terima kasih Romo. Kita lanjutkan pengumuman dan nanti akan ditutup dengan doa dan berkat Tuhan melalui Romo Nano. Teman-teman, terima kasih kepada
Bapak Ibu, teman-teman yang telah memberikan persembahan kasih pada webinar seri Paskah yang lalu, terkumpul sejumlah Rp12.488.000 dan telah kami sampaikan kepada Perkumpulan Aloysius untuk membantu pendidikan Jesuit muda. Persembahan kasih seri Emmaus juga dapat disampaikan melalui rekening BCA 604 453 5887 atas nama Indriani I atau Liliana. Bagi yang tergerak hatinya, silahkan memberikan melalui rekening tersebut. Tuhan memberkati kemurahan hati Bapak Ibu. Minggu depan jangan lupa untuk tetap hadir. Kita akan melanjutkan pendalaman berjalan bersama dua murid Emmaus yang dijumpai Yesus dalam sesi yang kedua 21 April 2026 diberi tema oleh Romo pengalaman kehilangan dan perlunya melepaskan edisi yang pertama. Minggu depannya jangan lupa untuk hadir kembali tanggal 28 April. Dan jangan lupa PR dari Romo untuk mencermati momen kehilangan yang menyesakkan. Baik, mari kita menutup perjumpaan malam hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kami berterima kasih untuk hikmat dan rahmat yang telah Kau berikan melalui kisah dua murid Emmaus. Engkau buka mata batin kami, sehingga Kau mampukan kami dapat melihat-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu Bapa, untuk menggerakkan intuisi, naluri, dan gerak batin kami, agar persepsi dan ekspektasi kami benar, sehingga kami dapat dijumpai oleh-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup sepanjang masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Teman-teman sekalian, Anda masing-masing dan juga keluarga Anda senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Nano. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.